Jumpa lagi di Suara UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan seorang wanita yang cukup terkenal di kalangan aktivis dan juga kita kemarin, dan beliau ini menjadi pasangan dia dan juga yang namanya tidak asing lagi di komunitas UMKM, namanya Rahmalina Baktia. Karena beliau ini cukup menginspirasi tentunya dari Suara UMKM, dan ini sangat unik ya, karena Banjarmasin yang kenal dengan kota jasa dan peradaban, kreasi, ya di pojok Sungai Andai. Coba kenalkan kenapa jadi memilih tema alam gitu, restonya atau restorannya. Silakan Mbak Lina ya. Kalau cari nih kita cakap cari. Iya. Bentuknya ya. Tadi baru memang sebenarnya Rumah Alam Sungai Andai ini adalah rumah pribadi yang kami tempati sudah 5 tahun yang lalu. Awalnya rumah pribadi, dan di situ tempat kami berkegiatan. Saya, suami saya, anak saya itu mempunyai masing-masing komunitas dengan masing-masingnya, dan kami memusatkan kegiatan itu biasanya di rumah. Di rumah ya. Alam. Sebagai istananya di rumah itu asalnya. Iya. Asal mulanya. Iya. Nah, karena ya namanya pelaku UMKM, ibu-ibu komunitas yang ngumpul kan, kita selalu foto-foto, habis itu disebar di berbagai medsos, karena mungkin melihat view rumah alam itu, akhirnya banyak teman yang nebeng acara atau sekedar datang, semakin sering ada usulan akhirnya dari kalangan umum, supaya kami membuka untuk umum, menyediakan konsumsi dan segala macam. Nah, karena saya memang mempunyai komunitas kelompok perempuan potensial yang bergerak di bidang kuliner, kita bersepakat dengan jam kerja, jam operasional yang setiap hari, dan ternyata mereka setuju. Akhirnya mulai Januari tadi kami memberanikan diri membuka Rumah Alam Sungai Andai sebagai tempat umum. Iya. Saya lihat dan saya baru juga tahu, dan baru pertama kali kemarin ke sana memang tertarik apa yang diceritakan oleh Mbak Lina ini, yang kita sebut Lina aja ya. Iya. Supaya komunitas kita ini tambah akrab dengan yang namanya Lina tuh sudah di hati kata UMKM di daerah Sungai Andai. Nah, ketika ada usulan, orang paling sulit kan menunya nih, masakannya, pilihan-pilihan orang, karena banyak pilihan. Ini apa saja nih yang disajikan sehingga orang datang. Nah, ya, awalnya kami kelompok ibu-ibu yang bergerak di kuliner ini memang fokus di kuliner tradisional Banjar. Tapi waktu itu khusus di kue-kue wadai-wadai tradisional. Ya. Dan moto kami makanan sehat, jadi tidak memakai zat tambahan, MSG ataupun santan, karena memang menghindari supaya
Dan kedua, yang utamanya itu sehatnya. Sehat, betul. Itu yang utama nih, karena ibu-ibu kan. Ibu-ibu. Jadi kita melalui melalui diskusi, perdebatan sama ibu-ibu untuk menentukan. Akhirnya ketemulah kita menu utamanya itu masakan khas Banjar. Khas Banjar, diantaranya apa nih? Bahari ibaratnya. Yang bahari, diantaranya apa nih? Jadi kami mengangkat kalau misalnya lauknya tuh haruan bokunyung. Bokunyung lah. Haruan tecabur. Iya. Nah, haruan tecabur. Nah, haruan tecabur nyaman banget tuh ya. Iya, nyaman banget. Pasti ketujuh bubuhan. Iya. Kita. Sambalnya apa tuh sambalnya haruan tuh ya? Haruan tecabur itu ikan gabus. Dibakar, terus dicemplungin di cacapan asam. Waduh, nyaman banget tuh. Ada cancangan mangga, bawang goreng, ada cabe. Pokoknya nasinya panas-panas. Itu khas Banjar Bana itu ya, Banjar Bana. Jadi kalau orang hendak bernostalgia bahwa Banjar itu masakan Banjar tetap ada ya, tidak bisa hilang ya. Iwak karing juga bang. Iwak karing, ya. Terus kalau bicara menu, kadang kita ini kesulitan dengan yang namanya sumber daya manusianya, tukang masak. Oh iya. Nah, kayak apa caranya merekrut tukang masak sehingga mereka rasa memiliki? Saya lihat ketika datang di sana tidak ada rasa gimana ya, sungkan, Pak minum makan apa, langsung aja dia meladeninya ya orang bahasa Banjar. Ini kayak mana caranya mendapatkan tenaga kerja kayak gitu? Sebenarnya tenaga kerja yang Rumah Alam Sungai Anda itu memang adalah anggota komunitas. Anggota komunitas ya, luar biasa nih. Komunitas ini kan sudah dari 2015 ada di bawah naungan LK3, Lembaga Kajian Keislaman Kemasyarakatan. Nah, dan kami konsisten sampai tahun ini komunitas itu tetap terjaga, orangnya tidak ada yang keluar, cuma bertambah aja. Jadi sudah terbentuk sebetulnya. Kalau bahasa keren hari ini sudah ada membernya dah. Waduh, luar biasa nih. Selama itu komunitas ini dibekali dengan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan meningkatkan keterampilan produksi maupun dalam hal pelayanan konsumen maupun di pemasaran. Dan di sana saya kira ada juga ujar habar, ada rutin ya diskusi-diskusi bulanan yang jar orang Banjar itu supaya kita tuh bependernya tuh wani dan punya keinginan untuk ada kemajuan, jangan asal bercakut aja. Iya. Ada ya di situ ya seringkali. Iya Bang, jadi Rumah Alam Sungai Andai sebagai wadah komunitas itu tetap sampai sekarang. Cuma dia hanya menambah varian aja sebagai rumah makan, tapi sebagai wadah pemberdayaan perempuan itu tetap berjalan. Jadi kita tetap rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan per bulan, bahkan ada yang per minggu, dan itu juga dilengkapi dengan kelas-kelas pelatihan yang sekarang dibuka di Rumah Alam Sungai Andai. Luar biasa. Nah inilah tandanya bahwa orang Banjar, bahwa perempuan Banjar sangat kreatif dan inovatif dalam masalah berkarya ya. Lina bisa cerita gak bagaimana awalnya setelah tadi dibentuk? Ini kan tentu bicara modal. UMKM ini kan sedang digerakkan pemerintah. Ada nggak kemudahan-kemudahan dari yang memerlukan hari ini? Ini kan pemerintah memerlukan pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana mendorong supaya ini Rumah Alam ini bisa eksis? Padahal kita sedang terterpa pandemi ini. Bagaimana nih ceritanya tentang itu? Alhamdulillah Bang, memang betul kan dikatakan bahwa hanya UKM, kelas UKM lah yang mampu bertahan di terjangan badai COVID ini ya. Walaupun di awal COVID itu 80% anggota dari Rumah Alam Sungai Andai ini ibaratnya itu pingsan juga, tidak sampai kolap. Ya, pingsan 20% aja yang kolap, 80% pingsan. Tapi yang namanya kita memang harus cangkal bercari, jadi tangguh ya, harus tangguh. Jadi kita harus cepat-cepat ini mencari solusinya supaya jangan sampai yang pingsan ini jadi kolap. Jadi kita mencari strategi bagaimana mengatasi keadaan waktu pandemi tadi. Kan kita tidak memungkinkan untuk offline, untuk berjualan seperti biasa, dan kita menangkap peluang ada di online. Nah, jadi yang ibu-ibu yang pada mulanya itu gaptek tentang
IT, itu kita buka lagi pelatihan di Rumah Alam Sungai Antai tentang digital marketing. Jadi kita rutin itu memberikan pelatihan, pendidikan buat ibu-ibu bagaimana sih mereka bisa memanfaatkan gadget mereka untuk menjadi sarana berjualan. Nah, alhamdulillah pelan-pelan sering ini kan akhirnya online jalan. Jadi yang awalnya kita tidak bisa lagi menjual offline itu hampir 100% berpindah ke online. Nah, usaha-usaha yang tidak memungkinkan lagi untuk berkembang itu mencari gantinya dengan variasi yang lain. Yang penting pelaku UKM ini dia tidak mati, tidak menjadi benalu bagi yang lain, tetap bisa cangkal becari tadi. Luar biasa nih, banyak konsep, banyak ide dan sudah dilaksanakan oleh Bu Lina. Sekarang tadi belum terjawab secara terang benderang apa sih sebenarnya peran yang diharapkan Ibu Lina terhadap peran pemerintah yang saya lihat Ibu Lina ini kan merintis sendiri nih, mandiri. Bagaimana yang diharapkan kepada pemerintah kota yang sudah meluncurkan konsep wirausaha mudanya itu, wirausaha baru. Nah, yang katanya sudah hari ini dievaluasi ada 1.200 wirausaha baru yang mandiri. Gimana caranya nih komunikasi dengan pemerintah? Ada hambatan atau kendala gimana? Bang, jadi dengan adanya program-program dari pemerintah, komunitas di Rumah Alam Sungai Andai pun menyambut dengan senang dan kita juga memanfaatkan fasilitas yang ada. Sebagian besar juga dari anggota di ibu-ibu di Rumah Alam Sungai Andai itu juga memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ada yang menjadi anggota wirausaha baru, ada yang ikut program Bahuma, terus juga ada yang ikut program CSR Bang yang untuk dari BUMN untuk penambahan modal untuk membantu usaha mereka. Berarti benar-benar sinergi ya sudah dari Lina yang punya ide sendiri bisa berkolaborasi dan bisa jalan. Ini yang diharapkan. Nah, sekarang kita tanya tadi bicara rumah alam dengan menu-menu khas Banjar, adakah menu-menu olahan sendiri yang saya lihat kemarin saya sempat cicipin orang lagi tren yang namanya pizza, merek tuh pizzanya tuh? Di produk kita yang awal tuh sebenarnya pizza. Pizza ini memang awal pelatihan tuh resep umum dengan ibu-ibu semuanya. Kemudian kan dengan perjalanan waktu untuk membuat produk itu kita modif kita menyesuaikan, kita riset pasar, riset konsumen, bagaimana sih pizza yang diinginin oleh sebagian besar oleh masyarakat Banjar. Waktu itu kami fokusnya di lokal dulu. Pangsa pasar kami kan 30 tahun ke atas. Jadi kami menyasar ada survei kecil-kecilan lah untuk sebelum kita mengeluarkan produk pizza ini. Setelah itu akhirnya kita dapat pizza rukun yang kami anggap menyesuaikan dengan style lidah orang Banjar. Orang Banjar yang usia 30 tahun ke atas kalau makan pizza kan keluhannya satu, keras dan tidak mengenyangkan. Nah, jadi pizza rukun mengambil celah di situ. Rotinya tebal, empuk dan bikin kenyang, toppingnya berlimpah. Saya juga sudah merasakan Bu Lina dan memang benar usia saya udah lewat batas, sudah 50 ke atas. Ternyata ada ya rasanya sama kayak pizza-pizza yang bermerek itu ya. Ternyata ada juga yang enak yang dikeluarkan oleh Rumah Alam. Terus saya lihat kita ini sedang melakukan recovery ekonomi ya, pemulihan ekonomi. Nah, jadi Lina mengatakan bahwa yang namanya UMKM ini adalah sesuatu yang sudah teruji, tangguh. Nah, sekarang bagaimana konsep tangguh menurut Lina ketika tadi bicara 80% sudah pelan memberikan suasana terbaru bagi pemulihan ekonomi yang kita sebentar lagi lewat lagi di tahun kita 2021, kita masuki 2022. Gimana nih? Ada konsep apa? Dari pingsan, dari siuman dan bahkan bangun lagi gimana? Jadi Bang, yang pertama itu waktu kita diterjang pandemi itu kita menguatkan jaringan kita, menguatkan rasa kebersamaan dengan komunitas kita. Memang kita tidak bisa bertemu offline secara leluasa, tapi kita masih bisa saling telepon, saling sapa dalam satu grup kami itu namanya grup Warung Rukun. Warung Rukun ya. Waduh, namanya aja Banjar Banar. Jadi Warung Rukun itu pas banget dengan
kata rukunnya itu alhamdulillah para yang perempuan potensial ibu-ibu itu dengan latar belakang yang sangat berbeda, walaupun dari suku, dari agama dan segala macam, tapi mereka bisa rukun di dalam grup ini. Dan waktu pandemi tadi sangat menguatkan, saling membantu, saling mencarikan solusi dengan sesama kekawanan yang dapat masalah. Jadi di media sosialnya grupnya rukun itu saling memberikan kabar ya, saling mengabarkan setiap hari harus bertanya apa kabar. Kan jangan-jangan nih ada juga anggota kita yang kena, kan COVID awal-awal sangat menyeramkan. Betul. Dan anggota kita juga pun ada beberapa orang yang terkena. Dan waktu itu kan susah betul mencari berita tentang kawan yang apabila sudah kena itu pokoknya kayak langsung hilang. Nah itu satu grup itu semuanya bergerak untuk mencari tahu dan saling mengabar. Nah dan dampak ke usaha mereka juga saling menguatkan. Jadi kami selama yang pandemi itu mempunyai komitmen kalau kawan ada yang mau menjual sesuatu, kita lebih baik dulu menungkari kawan yang di dalam. Motonya itulah pokok jangan apapun keluar dulu. Betul. Karena untuk saling menguatkan tadi. Nah ini yang terbukti bahwa semangat gotong royong itu diutamakan ya. Nah kerukunan rukunnya tadi ya, apapun mereknya tetap milik rukun ya. Itu maksudnya lah. Jadi saya kira Lin banyak kali sudah publik tahu tentang apa sih sebenarnya Rumah Alam Sungai Ande. Ternyata tadi banyak sekali banyak sekali yang bisa dipetik ya. Dan kita ingin mencoba lagi menggali dari Lina ini tadi setelah kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta, tahun 2022 akan datang. Programnya apa nih Rumah Alam? Karena kita hari ini memang mengedepankan yang namanya kebersihan ya ini ya. Nah, gimana nih konsep kebersihan dari dapurnya, dari tenaga kerjanya sampai suasananya? Apa konsep bersih di sana? Iya, Rumah Alam Sungai Andai sebagai bagian dari rumah makan, memang pertama-tama itu kan memang harus memperhatikan higienitas dan sanitasi. Iya, makanan tadi ya dikontrol ya. Untuk yang dapur, dapur kita juga terpisah antara yang food dan beverage-nya. Ada dan kamar belakang itu lumayan jauh jaraknya. Pemilihan bahan-bahan makanan juga kita memperhatikan higienitas dan sanitasinya. Dan kita diskusi atau berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Itu ya yang dijaga kebersihan itu ya. Yang kan mereka yang berwenang untuk mengeluarkan izin produksi rumah tangga dan untuk menilai kehigienitasan dan sanitasi di tempat produksi makanan kita. Dan sudah tentu para pekerjanya juga tetap dijaga imunnya ya. Iya pasti Bang. Nah itu yang penting karena katanya kalau tidak kena COVID tetap yang namanya 3M itu tetap dijaga terus ya. Dan mungkin Lina bisa gambarkan sedikit dari komunitas tadi ada nggak sudah yang niru atau ya kalau bahasa keren di sana bisa membuka di luar daerah. Kalau bahasa yang lebih populer itu di-franchise-kan Rumah Alamnya ada nggak sudah? Ada yang berani kan? Kalau di-franchise-kan kayaknya sih enggak buka franchise, tapi ada anggota warung rukun kita yang membuka yang serupa di luar daerah. Ada ya sudah ya. Alhamdulillah berarti kan bagus nih ATM-nya, amati, tiru dan modifikasi kan. Apalagi saling sinergi, apalagi ada di rukun tadi kan. Dan mungkin suara UMKM akan mendengar juga nih spirit apa sih sebenarnya. Kadang kita nih nyalin ya, yang namanya semangat tuh ada turun naik. Di saat kita problem nggak ada pengunjung, disitulah tantangan kita. Ini apa nih kiatnya supaya selalu ramai dan selalu datang dan Lina selalu tetap siap dengan badai apapun. Apa tipsnya nih? Tipsnya itu saya pikir positive thinking Bang.
Positive thinking dengan ketentuan Allah, positive thinking dengan keadaan yang terjadi. Sepertinya seperti itu aja sih saya. Jadi misalnya di rumah alam Sungai Andai kan kadang ada juga nih yang tidak banyak pengunjung. Nah kita ambil hikmahnya, di saat itulah kita bisa bersih-bersih, bisa mengatur ulang manajemen kita di dapur, kita gunakan dengan karyawan untuk saling diskusi, saling mencari sesuatu yang baru untuk bisa kita praktekkan ke akan datangnya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang kosong. Nah itulah tips yang paling spektakuler bagi publik suara UMKM ya. Dan terakhir Lin, kita bincang-bincang di suara UMKM ini, kami sering diskusi ya di antar kita bahwa ada nggak usulan ataupun paket wisata nih, kebetulan kita akan mendorong katanya Banjarmasin wisata sungai dan pas banget rumah alam itu ada di Sungai Andai. Nah katanya semua infrastruktur di Kota Banjarmasin itu berbasis sungai. Nah kayak apa? Adakah usulan supaya setiap ada tamu-tamu penting yang datang di Balai Kota Banjarmasin bisa berkunjung ke rumah alam khususnya? Artinya memang diarahkan di situ, seperti kita sering ke di luar, kita sering diarahkan setiap tamu-tamu penting makannya di khas Banjar. Kira-kira ada harapan kayak gitu, setuju nggak? Sangat mengharapkan Bang. Sangat mengharapkan ya. Sangat mengharapkan. Nah itu dengar tuh wali kota dan jajarannya bahwa cara pemerintah mendukung seperti itu ya. Saya kira ada lagi yang bisa diberikan pandangan ataupun harapan kepada UMKM yang hari ini. Saya lagi-lagi menyatakan bahwa ada 1.250 yang sudah dievaluasi yang mandiri. Nah, kenapa ketika diluncurkan sudah 2.500? Kalau bahasa Lina tadi kan 80% pingsan. Nah, apa nih harapannya supaya jangan terjadi musiman lah. Bertahannya gimana surveinya nih caranya? Jadi Bang, yang 80% kolab itu tadi itu saat pandemi, awal-awal pandemi. Nah, setelah beberapa waktu yang 80% ini sudah bangkit semua. Kembali, sekarang sudah 100% dari anggota warung rukun saya itu sudah bangkit dengan tetap usahanya yang lama ataupun dengan usaha yang baru. Jadi tidak ada lagi yang kolab. Sekarang mereka sudah semakin giat bergerak untuk mencari semua celah-celah rezeki dan mereka juga sadar bahwa setiap gerak di zaman ini itu harus kolaborasi. Jadi mereka kolaborasi dengan sesama UKM, dengan pemerintah, dengan dinas-dinas, dan kita juga didukung oleh Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi untuk terus mengangkat Rumah Alam Sungai Andai sebagai promosi wisata. Dan kita juga turut mendukung dengan memberikan paket-paket pelatihan, paket-paket wisata yang bisa dinikmati para pengunjung. Wah, luar biasa nih. Alhamdulillah. Dan tentu ada catatan yang pasti akan menjadi prestasi bagi pemerintah. Tenaga kerja banyak betul ya, sudah direkrut ya. Dari kalangan mana aja nih tenaga kerjanya? Kemarin saya lihat konsepnya Bu Lina ini mengambil tenaga kerja yang anak ini mau disekolahkan, itu luar biasa kan? Gimana konsepnya tuh? Jadi orangnya katanya nih mau sekolah bisa jadi tenaga kerja, gimana konsepnya? Memadukan antara keinginan cita-citanya dan dia bisa dipekerjakan, gimana nih? Ada hal seperti itu, kenapa ya terjadi seperti itu? Ya, jadi konsep rekrutmen tenaga kerja di Rumah Alam Sungai Andai itu lumayan fleksibel. Ada yang bekerja di bagian produksi makanan, ada yang di bidang minuman, dan biasanya di minuman atau waiter itu anak-anak muda, yang sebagian ada yang masih sekolah atau masih kuliah. Nah itu di antara tim itu pun ditanamkan bagaimana kerjasama tim. Jadi kalau misalnya teman yang satu ini ada yang harus keluar meninggalkan pekerjaan karena harus sekolah atau kuliah, itu mereka sudah ada kesepakatan yang kita sepakati bersama konsekuensinya itu. Jadi tidak mengganggu kuliah atau sekolah yang satu, dan juga tidak merugikan kawan-kawan yang memang full bekerja. Seperti itu. Jadi itu ya ada metodenya ya, supaya tetap semua jalan. Ada lagi hambatan, tantangan. Iya, karena kan tujuan kita memperkerjakan mereka juga membantu mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka cita-citakan. Iya, pasti menarik lah, selain orangnya cerdas, cerdik, dan
rugi benar kalau ada rumah alam Sungai Andai. Ulun aja sudah merasakan rasa hendak mana membawa keluarga dan kawan-kawan. Ya, silakan. Nah, karena memang benar alam. Ada lagi yang namanya campuran pakai angin apa itu kan angin alam. Ya, angin alam. Kalau mau merasakan sensasi hutan di tengah kota, silahkan ke alam Sungai Andai. Harganya juga terjangkau ya, Harganya terjangkau. Ada paket berenangnya juga. Ada berenang ya untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak, untuk orang tua karena lumayan dalam kolamnya untuk yang bisa berenang sambil menikmati makanan-makanan khas dari rumah alam Sungai Andai. Luar biasa. Terima kasih atas bintang tamu kita dan luar biasa Suara UMKM mendapatkan seorang perempuan yang energik, yang kalau suaminya sudah komunitas kita sebagai aktivis, wajar aja terujilah kesabaran dan keuletannya. Terima kasih Lina atas kedatangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya diskusi di luar outdoor Yanti ya. Iya. Ya, di luar tunggu. Oke. Makasih Lina. Sama-sama. Salam kami dari Suara UMKM Cangkal Becari.